Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7 dalam bab yang baru ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, mungkin teman-teman pernah ya mempelajari tentang yang namanya perbandingan. Tapi biasanya dalam matematika itu kita membandingkan suatu benda lebih tinggi daripada benda yang lain ya, atau suatu benda lebih berat daripada benda yang lain gitu. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan gitu ya. Nah, bedanya dalam perbandingan kali ini kita tidak menggunakan tanda-tanda tersebut ya, melainkan dengan sesuatu yang berbeda, dengan tampilan yang berbeda. Nah, seperti apakah? Baik, kita langsung saja ya. Di sini judul materinya adalah rasio atau perbandingan ya. Namanya rasio atau perbandingan, sama saja ya. Nah, apa itu rasio atau perbandingan yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu membandingkan dua buah nilai atau lebih yang satuannya sama dan kita bentuk menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jelasnya dalam contoh soal ya. Nah, bagaimana cara penulisan perbandingan kali ini? Nah, tadi sudah Ibu katakan tidak menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari, tetapi penulisannya menjadi A berbanding B atau kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi tandanya itu menggunakan tanda pembagian ya. Nah, ini tanda ini nih. Nah, tandanya menggunakan tanda pembagian atau teman-teman bisa tulis juga dalam bentuk pecahan ya. Tetapi cara membacanya menjadi A berbanding B. Ini juga sama, A berbanding B. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa sih perbandingan yang dimaksud? Kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, contoh yang pertama di sini ada soal. Katanya dalam suatu keranjang ya, jadi ada keranjang, terdapat 6 kg mangga dan 9 kg jeruk. Ya. Berapa perbandingan mangga dan jeruk? Nah, kalau soal cerita seperti ini, kita lihat apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Ya. Pertama, di sini diketahui dalam suatu keranjang tersebut ada 6 kg mangga ya, dan 9 kg jeruk. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa perbandingan mangga dan jeruk. Oke, kita akan tulis seperti apa perbandingannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah membandingkan mangga dengan jeruk. Kita tulis dulu. Kita akan bandingkan mangga dengan jeruk. Berarti mangga berbanding jeruk ya. Nah, karena tadi tanda perbandingan itu menggunakan tanda pembagian, berarti ketika kita membandingkan mangga dengan jeruk, cukup kita tulis mangga tanda pembagian jeruk, atau kita baca sebagai mangga berbanding jeruk ya. Nah, cara membandingkannya bagaimana? Lihat apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di sini mangga itu beratnya 6 kg, sedangkan jeruk beratnya 9 kg. Maka kita tulis di sini mangga 6 kg dan jeruk itu 9 kg. Ya. Nah, tadi pada pengertian tentang perbandingan di sini ada syarat bahwa satuan yang sama. Arti satuan yang sama itu seperti apa? Misal kayak yang ini nih. Di sini satuannya kilogram, jadi si mangga itu satuannya kilogram dan si jeruk itu satuannya kilogram juga. Nah, ini yang dimaksud dengan satuan yang sama. Jadi kalau misalkan di sininya gram, di sininya kilogram, itu satuannya berbeda, tidak bisa langsung dibandingkan. Ya. Nah, selain satuan yang sama, di sini juga ada kata-kata dibuat menjadi bentuk paling sederhana. Nah, maksudnya apa? Seperti ini pun sudah menjadi sebuah perbandingan ya. 6 berbanding 9.
Tetapi yang benar dalam perbandingan itu harus diubah ke bentuk yang paling sederhana. Nah, teman-teman ingat kembali, cara menyederhanakan itu seperti halnya di pecahan, yaitu kita bagi dengan bilangan yang sama, atau kita bagi dengan bilangan yang sama yang merupakan FEB-nya, gitu ya. Oke, nah di sini kita punya bilangannya 6 dan 9, berarti FEB-nya berapa nih? Betul, FEB-nya adalah 3. Oke, maka kita bagi dengan 3. Dibagi 3, ini dibagi 3. Ya. Oke. Nah, berarti kita peroleh hasilnya menjadi 6 bagi 3 adalah 2. Ya. 9 bagi 3 adalah 3. Berarti kita peroleh perbandingannya adalah 2 berbanding 3. Ya. Itu adalah perbandingan mangga dan jeruk. Sehingga kita peroleh perbandingan mangga dengan jeruk adalah 2 berbanding 3. Ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita coba dengan soal yang sedikit berbeda. Kalau tadi kita menggunakan satuan yang sama, kilogram dengan kilogram. Nah, yang sekarang ini menggunakan satuan yang berbeda. Ya. Oke, kita lihat soalnya. Jarak rumah Dodit ke sekolah adalah 30 meter. Ya. Di sini jarak rumah Dodit ke sekolah adalah 30 meter. Sedangkan jarak rumah Radit ke sekolah adalah 1,5 km. Nah, di sini sudah jelas terlihat ya bahwa satuannya itu berbeda. Yang 1 meter, yang 1 kilometer. Oke, apa sih yang ditanyakan? Yaitu membuat perbandingan antara jarak rumah Dodit dengan jarak rumah Radit. Ya. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya kita tulis dulu. Di sini yang diketahui adalah Dodit dan Radit. Ya, kita akan bandingkan jarak rumah Dodit dengan jarak rumah Radit. Oke. Berarti kita tulis saja di sini Dodit berbanding dengan Radit. Ya. Oke, ini mewakili ya. Mewakili Dodit mewakili jarak rumah Dodit ke sekolah, Radit mewakili jarak rumah Radit ke sekolah. Ya. Maka perbandingannya kita lihat apa yang diketahui. Dodit katanya jaraknya 30 meter. Berarti kita tulis di sini 30 meter. Ya. Berbanding dengan Radit jaraknya 1,5 kilometer. Ya. Nah, coba perhatikan. Di sini kalau teman-teman lihat satuannya itu berbeda. Yang 1 meter, yang satu lagi kilometer. Nah, bagaimana kalau misalkan satuannya berbeda seperti ini? Berarti harus kita ubah, harus kita samakan, ya. Menyamakannya kemana? Apakah harus diubah ke meter semua atau ke kilometer semua? Nah, diubah ke dalam satuan yang paling kecil, ya. Nah, di sini ada meter, ada kilometer. Satuan yang terkecilnya adalah meter. Berarti yang meter tetap meter, yang kilometer kita ubah ke dalam meter. Oke, ingat-ingat kembali nih. Mengubah dari kilometer ke meter. Berarti diapakan ya? Oke, kita lihat dulu perbandingannya. Bahwa 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Sama dengan 10 meter. 10.000 meter ya. Maaf. 10.000 meter. Ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10.000 meter. Berarti yang 1,5 kilometer ini kita kalikan dengan 10.000. Ya. Nah, maka kita peroleh 30 meter berbanding dengan 1,5 kilometer, berarti kita kalikan dengan 10.000. Berarti berapa nih? Iya, hasilnya adalah 15.000 meter. Nah, kita tulis di sini 15.000 meter. Oke.
Nah, sekarang satuannya sudah sama-sama meter. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita bagi dengan EVB-nya. Nah, EVB-nya atau bilangan yang samanya yaitu adalah berapa? Coba 30 dengan 15.000. Ya, betul. Kita bagi dengan 30. Ya, kita bagi 30. Maka kita peroleh hasilnya adalah 30 bagi 31 ya. Berbanding, nah 15.000 dibagi dengan 30. Berarti hasilnya 500. Jadi perbandingan jarak rumah Dodit ke sekolah dengan jarak rumah Radit ke sekolah adalah 1 berbanding 500. Nah, seperti itu cara menyelesaikan perbandingan. Ya, nah mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya, memang biasanya perbandingan itu dipakai buat apa sih Bu? Selain membandingkan jarak rumah orang, membandingkan berat mangga dan jeruk yang tadi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman pernah melihat yang namanya peta? Nah, di pojok kanan atas biasanya atau di pojok bawah itu biasanya ada tulisan, ya. Nah, misalkan pada peta Provinsi Bali di sini, ya, di bagian bawahnya itu terdapat tulisan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di bagian bawahnya ini ada tulisan nih, ya, kita zoom. Nah, di sini tertulis skala 1 berbanding 450.000. Ya, oke, biar gak pusing, lihat gambar seperti ini, kita tuliskan di atas skala 1 berbanding 450.000. Nah, di sini tidak tertulis satuan apapun, sentimeter, meter, kilometer, entah seperti apa. Nah, sebagai sebuah catatan, ketika dalam sebuah peta tidak tertulis satuannya, maka sudah dapat dipastikan sesuai kesepakatan ini menggunakan satuan sentimeter. Ya, jadi ini 1 cm, yang ini 450.000 cm. Nah, maksud dari skala ini apa? Jadi, angka 1 di sini adalah jarak pada gambar, ya, atau ukuran gambarnya, sedangkan yang 450.000 ini adalah jarak yang sebenarnya atau ukuran aslinya, ya. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika kita membuat sebuah peta, itu tidak asal-asalan. Kita harus membandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi, Pulau Bali itu ukuran sebenarnya berapa? Nah, untuk memudahkan dalam membuat petanya, maka digunakanlah perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang dinamakan dengan skala. Jadi, misal yang di sini, peta ini, setiap 450.000 cm di ukuran aslinya, ya, jarak pada aslinya, itu hanya diwakili dengan ukuran 1 cm pada gambar. Jadi, kalau misalkan ada dua buah kotak, jaraknya itu 450.000 cm, nah, hanya digambarkan jarak 1 cm saja pada peta. Gitu, ya. Nah, misal nih teman-teman, di peta ini ada 2 kota. Nih, misal kota yang Ibu tunjukkan ya. Kota yang pertama ini dengan kota yang kedua. Misal kita ukur menggunakan penggaris, ternyata ukuran petanya itu, ukuran kedua kota itu jaraknya adalah 2 cm. Ya, jadi jaraknya itu 2 cm. Nah, pertanyaannya, berapa jarak sebenarnya? Ya, jarak sebenarnya berapa nih? Kita lihat skalanya. Jadi tadi skalanya, setiap 1 cm itu mewakili 450.000 cm ukuran aslinya. Berarti kalau ukuran di petanya atau jarak di petanya hanya 2 cm, berarti sebetulnya ukuran aslinya jarak kedua kota itu adalah, tinggal kita kalikan aja dengan 450.000 menjadi 900.000. Kenapa? Karena tadi kan setiap 1 cm mewakili 450.000. Oh, 1 cm-nya 450.000, berarti kalau 2 cm 900.000. Nah, sekarang kalau di peta ini ukuran atau jarak kedua kota itu adalah 3 cm, berarti ukuran aslinya adalah
Nah, tinggal kita kalikan aja 3 dengan 450.000. Hasilnya menjadi 1.350.000 cm. Gitu teman-teman ya. Jadi kenapa ketika kita menggambar peta tidak dengan ukuran yang asal-asalan, agar kita bisa menentukan, oh, ukuran yang aslinya itu berapa sentimeter, gitu. Jarak aslinya itu berapa sentimeter, ukuran Pulau Bali yang sebetulnya tuh berapa sentimeter, gitu ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa skala itu adalah ukuran pada gambar berbanding dengan ukuran yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, nah skala ini digunakan oleh para ahli geologi dalam membuat sebuah peta, atau digunakan juga oleh para arsitektur dalam membuat sebuah maket gedung. Jadi kalau gedungnya misalkan tingginya 100 meter gitu ya, nah dia nggak mungkin dong bikin maket dengan ukuran 100 meter. Wah, ya udah gedung aslinya aja gitu kan. Nah, maka maketnya itu biasanya menggunakan skala. Misal setiap 10 meter hanya diwakili dengan 1 cm saja di maketnya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal. Katanya sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 5 juta. Jika jarak kota A ke kota B pada peta adalah 4 cm, maka jarak kota A ke kota B yang sebenarnya adalah, oke, kita catat di sini, untuk membiasakan dalam menyelesaikan soal cerita, jangan lupa tuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, dan jawab. Ya, oke, diketahui skala petanya adalah 1 berbanding 5 juta. Ingat kembali, sebagai catatan, ketika tidak dituliskan satuannya, maka ini menggunakan satuan sentimeter. Ya, berarti artinya setiap 1 cm di peta mewakili 5 juta cm ukuran aslinya. Ya, oke. Yang kedua, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 4 cm. Ya, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Oke, kita coba jawab. Ingat kembali bahwa skala itu adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya, atau ukuran pada gambar berbanding ukuran sebenarnya. Sama aja ya. Oke. Nah, di sini kita punya nih skalanya 1 berbanding 5 juta. Artinya, setiap jarak peta 1 cm, jarak sebenarnya adalah 5 juta cm. Oke. Nah, di sini diketahui jarak pada petanya dari kota A ke kota B adalah 4 cm. Maka kita ganti nih, tadi yang jarak petanya itu 1 cm, katanya 4 cm. Jadi kalau jarak petanya 4 cm, kita harus menentukan berapa jarak sebenarnya. Nah, gunakan perbandingan ini. Tadi 1 cm mewakili 5 juta. Berarti kalau 4 cm artinya kita kalikan saja 4 dikali 5 juta. Maka 4 cm jarak di peta itu berbanding dengan 20 juta jarak sebenarnya. 20 juta cm. Ya. Jadi, kita dapat simpulkan jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 20 juta cm. Atau teman-teman bisa ubah ke dalam satuan yang lebih besar, ya. Misalkan ke kilometer, berarti kita peroleh 200 km menggunakan tangga satuan, ya. Oke. Sehingga kita simpulkan jarak sebenarnya adalah 20 juta cm atau 200 km. Oke gitu teman-teman. Ini penggunaan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latihan soalnya, nanti silahkan cek di Google Classroom masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.